Palestine, where Christians, Muslims and Jews lived fine. In the 1800s it was ruled by the Ottoman Empire. Meanwhile, a bearded guy founded Zionists for Jews to aspire, a land that becomes their home and safe only for their kind. Then there was World War I that ended when the Allies won, and England was like, hey, this beautiful land is totally mine. Still the name was Palestine, even though it was colonized, and a promise for a Zionist state was made by a man that had no right. Then more and more Jews arrived seeking refuge, and that's alright until their plan to steal the land was no longer to hide. The year was 1948 when Israel bullied its way into a state. Thousands of Palestinians fled their homes to survive. No right for return, no right for a home, no right to fight for the land that they owned. Israel expanded more and more into an apartheid. Where is your humanity? Where is your respect for dignity? Call it conflict, that's insanity. It's time to change your mind. One day Palestine will be free, so be on the right side of history. You're not anti-Semitic if you stand against war crimes. Don't be brainwashed by the news. Now you can see for yourself the truth. Learn about the story of Palestine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan keadaannya baik-baik saja. Ini ada kabar dari teman-teman kita di luar Indonesia mengenai apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Palestina. Tapi sebelum berlanjut, kita akan kasih kesempatan buat teman-teman untuk subscribe dulu. Teman-teman semua, ya seperti kita tahu di akhir Ramadan tahun ini ada berita duka di mana saudara-saudara kita yang ada di Palestina mendapatkan tekanan dari Israel, dan sepertinya mungkin ini bukan sesuatu yang baru karena sudah terjadi selama puluhan tahun ya, sudah hampir ya 70 tahunan gitu ya. Sejak saudara kita di Palestina menampung orang-orang Israel yang mungkin ketika Perang Dunia itu ada kejadian antisemitik, anti-Yahudi yang terjadi di negara-negara Eropa, dan mereka mengungsi mencari suaka dan diterima sama warga Palestina di negeri Palestina di tahun 47. Tapi kemudian di tahun 48 malah yang menumpang ini menjajah negara tersebut. Dan sejarahnya cukup panjang, makanya sekitar tahun 60-an setiap warga Palestina yang mencoba mempertahankan diri tercover dengan media bahwa pemberontakan teroris. Nah, itulah awal mula dikatakan teroris dalam Islam. Nah, kejadian lagi di zaman sekarang di mana sosial media sudah sangat tinggi gitu informasinya, kita bisa melihat apa yang terjadi di sana sangat menyedihkan. Coba kita lihat contoh. Seperti kita lihat bahwa dengan majunya sosial media seperti sekarang ini, dengan mudah kita mengakses video-video apa yang terjadi di Palestina. Memang cukup menyedihkan ya. Segala hal yang menimpa saudara kita yang ada di sana sudah bukan hanya mengenai masalah agama lagi, tapi juga mengenai masalah kemanusiaan. Karena tentunya juga yang ada di Palestina bukan hanya orang Islam, tapi juga ada orang dengan orang-orang dengan keyakinan lain. Diawali dengan perebutan wilayah yaitu Sheikh Jarrah, warga Palestina diusir untuk keluar dan langsung digantikan dengan warga Israel. Dan ini adalah kelanjutan dari apa yang terjadi di wilayah-wilayah lain. Pengusiran warga, pengambil alihan hak milik, segala macam ini terjadi. Hanya pada saat ini sosial media sudah mulai melek. Jadi banyak info yang akhirnya terpenetrasi ke dunia luar yang biasanya tertutup, dan masyarakat luar pun sudah melihat bahwa ini sebuah kezaliman.
Jadi alhamdulillah ala kulli hal banyak sekali sekarang ini di negara-negara Eropa, negara-negara lain itu melihat ini sesuatu yang harus ditolong gitu ya. Bahkan yang menggerakkan protes anti Israel bukan hanya orang Muslim, tapi juga mungkin orang-orang di luar agama Islam. Jadi seperti kita tahu bahwa ini awalnya memang tragedi agama, dikarenakan memang perebutan lahan tersebut mereka beralasan bahwa ini tanah yang ngasih Tuhan, jadi lu minggir gitu kan. Jadi ya padahal yang diminta untuk pergi tidak meyakini Tuhan tersebut. Diawali dengan kasus agama, lama-lama jadi kasus kemanusiaan gitu. Dan mudah-mudahan ini cepat berakhir. Mudah-mudahan PBB menjalankan fungsinya sebagai wasit lah gitu, sebagai pengadil untuk hal ini. Tapi kabar yang menggembirakan adalah bagaimana the power of civil gitu ya. Warga-warga sipil ini sekarang sudah mulai terlihat bagaimana pressure masyarakat, ketidaksetujuan dengan hal-hal ini membuktikan bahwa ini bukan hanya tragedi agama lagi, tapi sudah menjadi tragedi kemanusiaan. Jadi nggak perlu menjadi seorang Islam untuk peduli dan juga membantu rakyat Palestina. Banyak hal unik yang terjadi juga, bahwa protes tersebut bukan hanya dilakukan oleh masyarakat sipil, tapi juga banyak sekali public figure yang melakukan protes. Contohnya seperti ini. Hari ini kita berkeringat, turun bercucuran dari wajah kita. Namun saudara kita di Palestina bercucuran dengan darah. Takbir! Takbir! Maka hari ini saya mengajak kepada semua teman-teman, kita berkumpul semua di sini bukan karena agama, bukan karena organisasi, tapi karena kemanusiaan. Bella bahkan ikut turun langsung dalam aksi protes di New York, Amerika Serikat atas kekerasan yang dilakukan tentara Zionis Israel. Mark menyebut apa yang dilakukan Israel sebagai perbuatan yang kejam dan tidak berperik kemanusiaan. Selebritas lain yang juga ikut bersuara soal Palestina adalah penyanyi asal Inggris, Dua Lipa. Dua Lipa kerap memposting soal Palestina dalam Instastory-nya. Dia membagikan tagar Save Sheikh Jarrah ke Instastory-nya belum lama ini. Luar biasa ya, public figure ikut protes, kemudian pemain-pemain bola ikut protes gitu. Sebenarnya mereka lebih memproteskan kok bisa terjadi hal seperti ini, pembantaian, pembunuhan, kemudian penjajahan di zaman era modern seperti sekarang ini gitu ya. Walaupun begitu banyak juga yang membackup hal seperti ini. Kita nggak akan ngebahas mengenai politiknya, tapi kita akan ngebahas bahwa hal ini ternyata mengundang rasa empati dari berbagai negara. Nggak semua negara bisa kita cover. Banyak sekali negara-negara yang kemudian melakukan hal yang sama. Contohnya ini.
Pak Tritung, udah banyak yang turun ke jalan gitu ya. Di Indonesia beberapa kota menjalankannya seperti di Yogyakarta, teman-teman Muslim United, kemudian juga ada di Makassar, kemudian ada di Lombok, banyak juga gitu yang menjalankannya. Nah, salah satu yang tentunya juga kita punya kesempatan untuk meliput adalah teman-teman yang ada di Australia. Ingin tahu seperti apa? Yuk kita ngobrol sama teman-teman yang ada di Australia, bagaimana keadaan protes membantu Palestina turun ke jalan, dan juga teman-teman yang ada di Bandung. Ini dia liputannya. I have heard harrowing stories this week of censure in the media. Speaking out against Israel's war crimes should not be controversial. It shouldn't be subjected to some risk-benefit calculation. Assalamualaikum, Cak. I know, I'm just following. Udah boleh jalan ya? Halo, Cak. Udah mulai jalan ya di sana? Assalamualaikum, Cak. Cak. Wah, Masya Allah, itu yang terjadi sekarang ini, teman-teman semua. Pada turun ke jalan ini di kota Brisbane ya. Mereka udah mulai konvoy maksudnya marching ya. Bayangin ya. Ini udah bukan urusannya agama lagi, tapi ini adalah kemanusiaan, lumayan. Ica, berapa orang sana, Cak? Kayaknya padat banget, Cak. Cak, ada berapa orang, Cak? Ada berapa orang di sana? Kok macet? Kayaknya padat banget ya. 2.000-an orang turun. Iya, Brisbane lebih besar kecil dari Sydney. Hari ini Sydney jam Brisbane sini, Sydney sekarang. Minggu kemarin sini sekitar 10 sampai 15.000 orang turun ke jalan. Oh gitu. Di Brisbane masyarakat muslimnya ada berapa orang? Lebih kecil sih, tapi kan ini nggak muslim semua. Iya nih, semua. Muslim semua juga gabung. Ini udah apa namanya? Bukan hanya tragedinya muslim, tapi ini ada tragedinya kemanusiaan. Saya mau ambil charger dulu nih, kayaknya mau habis baterainya. Teman-teman semuanya, ini luar biasa sekali yang terjadi di Brisbane, Australia. Dan ini bukan muslim ya, ini teman-teman semua yang merasa bersaudara dengan alasan kemanusiaan. Dan setelah kita juga akan mendengarkan dan liputan juga dari teman-teman yang ada di Bandung yang sekarang kayak baik menyuarakan teman-teman di Palestina. Masya Allah, ini Brisbane loh di Australia. Kalau teman-teman yang di negara lain, kalau ini boleh dan paling Brisbane Bang dan apa ini bentar lagi Ini salah satu bicara ini tadi mewakili Palestina. bagaimana? Ya. Jadi ini salah satu pembicara mewakili Palestina. Tadi aku Roy. Udah aku recheck tadi. Gimana? Waktu dia bicara. Masyarakat Uyghur juga. Ini ada yang nanyain lagi di mana, saya ulang sekali lagi, ini ada di Australia, di Brisbane tempatnya. Itu tidak
Ya Allah. Yang bilang bahwa Merinding nggak, Rik? ya, Masya Allah. Merinding. Kayak Sampai jalan ya. ya Merinding. ini udah benar-benar kemanusiaan banget ya. Ini sebenarnya bersaudara dalam kemanusiaan ini teman-teman semua yang ada di sini, luar biasa. Bayangin teman-teman semuanya, ini ribuan yang ada di Brisbane yang mungkin jumlah total komunitas muslimnya nggak sebanyak itu, tapi tumbuh mereka atas nama kemanusiaan. Bayangin, mungkin ada juga orang yang nggak mau seperti karena saudara kita ingat ya bahwa di tahun dulu Indonesia memiliki banyak sekali utang budi dengan waktu itu pertama kali salah satunya adalah Palestina dan bagaimana Cak? Ini dari Golkes. Dari? Orang Indonesia dari Golkes. Oh ini orang Indonesia ya? Jam 9 udah sampai sini. Orang Indonesia. Ya Allah. Mereka Kenal semua nggak kita? Kenapa? Ada yang kenal nggak? Oke. Ya teman-teman dari Indonesia. Masya Allah, akhirnya ketemu juga teman-teman dari Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Di Indonesia, masyarakat Indonesia yang ada di sana. Ini siapa? Ini siapa? Mama ya? Mama kan nggak ada di situ ya? Tidak kendala ini. Nah, ini deh. Oh iya iya iya. Ya berarti kita lihat bagaimana kemandirian informasi yang didapatkan masyarakat Indonesia. Nah, agak putus-putus ini. Kita bisa, apalagi orang dari ya yang jalan ini mereka bukan muslim misalnya dari manusia. You don't need to be Muslim or Arab. You just to be human. Ini atau orang-orang berkata Palestina habis teman-teman gimana semua masyarakat beredukasi kita betul ya. Suaranya putus-putus teman-teman ya. Terus aku tanya teman-teman bagaimana suara saya kedengeran? Iya ya. Oh putus-putus ya. Ya. Itu gimana kamu?
Ini adalah, coba saya tutup di caption untuk baru apa namanya bergabung ya. Australia turun ke jalan untuk Palestina. Oke. Gimana ini? Oke. Teman-teman semuanya, untuk yang mau mendoakan, silakan mumpung lihat ya. Mana ini suaranya nggak jelas, suara saya atau suara ininya? Teman-teman. Suaranya, Pak. Kedengeran sih. Iya, ini yang komen katanya suaranya putus-putus sih, kalau suaranya Ica memang karena di outdoor mungkin bisa putus. Udah jelas. Cak, kalau di Australia yang udah turun, kota mana aja, Cak? Dari Brisbane pagi ini Brisbane jam 9. Nanti 9 sampai jam 1. Jam 9 sampai jam 1. Brisbane. Jam 1 sampai jam 3 di Sydney. Oh, jam 3 di Sydney. Masya Allah. Kalau per Nanti di Sydney aku tagin. Oh gitu. Kalau ada lagi di Sydney juga boleh teman-teman di Sydney. Minggu kemarin kita juga di all over Australia, Perth, Melbourne, Adelaide, Brisbane, Sydney. He's not even Muslim. Melbourne kapan Melbourne? Ya, di Melbourne. So hari ini juga. Kalau di Perth gimana di Perth? Di Perth ya ada juga. So, a lot of Indonesian, banyak dari Gold Coast, they drive from Gold Coast, mau pagi-pagi to join. Oh, jadi kalau yang lebih banyak komunitas Indonesia tuh ada di Perth sama di Gold Coast ya? Di Melbourne juga banyak ya? Di Brisbane juga banyak sih. Sydney paling banyak. Iya, Sydney paling banyak. Minggu kemarin di sini sekitar 10 sampai 15 ribu. Hopefully Masya insyaAllah. Allah. 15.000 turun ke jalan, Masya Allah. Turun ke jalan. Masya Allah. Kalau nanti sore kita ke sini ya? Enggak. Sini jauh. Oh ya. Aku bisa cari yang live. So, abis ini selesai, aku cari yang live di sini. Nanti kalau ada temennya, ada. Di sini. Gimana? Minggu kemarin aku yang di sini ya. Minggu kemarin aku ada di sini, kita turun ke jalan juga di sini. Oh gitu. Minggu ini di Brisbane, karena aku udah pulang ke Brisbane, jadi kita ke Brisbane. Oh, Cak, kalau misalnya pas lagi di Sydney ada lagi, kemudian ada temennya Ica yang ada di sana, nanti boleh juga nih, kita kontekin lagi live-nya. Gitu. Kenapa? Ya, kalau misalnya ada temen Ica yang lagi di Sydney nanti sore, itu kalau nanti bisa connect live juga boleh. Insya Allah banyak banget ya. Ada ribuan orang Brisbane, teman-teman turun ke jalan. Turun ke jalan untuk Palestina. Ini di Brisbane. Aduh, sayang ya. Ini di mana? Sampai mana, Cak? Masya Allah. Ini ada Syakub tinggal di Perth ya. Itu seperti kita tahun lalu ke sana, teman-teman ada ketemu nggak ya? Ya, terima kasih untuk yang bergabung dan mendoakan teman-teman di Palestina. Waduh, banyak nih. Kita akan mulai orasinya nih kayaknya. Jadi kita lihat teman-teman itu nggak mesti harus muslim ya. Nggak mesti harus muslim bayangkan tuh. Masya Allah. Iya. Masya Allah.
Negara Palestina akhirnya berkibar juga di Australia. Kak, kalau populasi Palestina ada berapa banyak Kak di sana? Kenapa? Ya, kalau di sana orang Palestina aja banyak nggak? Ya, di Facebook lumayan. Jelas? Oke. Saya punya bahasa Indonesia ya. Ramai banget. Ini kayaknya ketemu di jalan ini mereka nih. Allah, Masya Allah. Ini yang turun ke jalan melebihi jumlah muslim yang ada di sana kayaknya. Ya, ini pos yang baru bergabung ini ada di Brisbane, Australia. Ya Allah. Ya, mudah-mudahan menular ya. Di Indonesia siang ini, sebentar lagi kita juga akan tersambung dengan Bandung teman-teman ya. Di Bandung juga ada, sekarang sedang terjadi turun ke jalan juga. Kemarin ada Yogyakarta. Di Jakarta juga beberapa kali ya. Ya, dari Maluku Utara. Maluku Utara mungkin juga di sana nih. Oke, Masya Allah, Masya Allah. Coba ini hanya apa namanya? Ini long march aja ya, long march dengan penuh kasih sayang. Nah ini orang Indonesia kalau ini ya. Oh ini enggak orang mereka bukannya dari Afrika. Yang Free Palestine ini non Muslim loh. Ya Allah. Saudara-saudara dalam kemanusiaan ini luar biasa banget ya teman-teman Astani dia sedang sejarah dengan dan banyak kesamaan sejarah. Ya Allah, ya Allah, Allah Akbar. Ya Allah, luar biasa. Ini yang terjadi teman-teman yang baru bergabung. Iya, di Padang, insya Allah hari Minggu katanya. Masya Allah. Ini lihat, indah banget ya. Ditambah, apa namanya, hebat ini. Wah. Ya, jadi persaudaraan ini lintas pihak ini nih, Masya Allah. Dan Indonesia mereka akrab loh, karena dengan yang lain ya, saling menyayangi, luar biasa. Juga bisa, kita juga pun bisa begitu ya. Dan solidaritasnya besar ya. Bagaimana Kak? Solidaritas manusianya. Benar, solidaritas kemanusiaan ini luar biasa. Dan di sini kelihatan banget ya. Pokoknya kelihatan ya karena di sini kan minoritas Muslim, Arab. Ini katanya suara saya kecil lagi ya. Kedengeran nggak Kak? Coba. Suaranya kecil ya? Suaraku kecil nggak? Suaraku kecil nggak? Kedengeran nggak Kak? Nggak jawab kan? Nggak denger. Oke, nggak denger. Nah nih, kalau gini jelas gak nih? Jelas, aku jelas banget tadi. Oh jelas. Oh berarti emang sinyal kali. Masya Allah. Itu bangun. Mungkin orang Palestinanya nggak sebanyak yang jalan ya. Teman-teman, ini banyak yang langsung turun ke jalan, turun ke
Palestina kayaknya nggak mungkin. Ini adalah yang paling bisa kita lakukan, yaitu menghimbau untuk berubah keadaan dengan opini yang begitu banyak kan, semoga masyarakat dunia jadi tahu. Ini kesadaran masyarakat dunia sekarang sudah mulai sadar apa yang terjadi di tanah Syam, Palestina. Masya Allah, lihat itu, coba itu bukan muslim padahal, ya Allah, bukan muslim tuh, Allahu Akbar. Semuanya Save Palestine. Bareng-bareng sama banyak yang Ya. Tuh. Waduh. Masya Allah. Tuh liatin teman-teman. Liatin teman-teman tuh. Ya Allah. Dia ngomong apa, Cak, itu? Nggak dengar? Oh, Free Palestine. Tuh. Semuanya lihat, ribuan orang turun ke jalan, dalam jalanan langsung free begitu, tanpa dikondisikan tuh. Ribuan, Allahu Akbar. estimasinya sekitar 2.000-an. Bagaimana? Estimasinya sekitar 2.000-an. Ya, itu. Berapa ribu, Kak, terjadi? Estimasinya sekitar 2.000-an. 2.000-an ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Berarti lalu lintas dikosongin ya? Ya, itu ibu-ibu semangatnya. Lalu lintasnya dikosongin berarti ini? Kenapa? Lalu lintas dikosongin ya? Ya, jalannya dikosongin. Masya Allah. Tuh lihat tuh teman-teman tuh. Tuh, nggak mesti muslim tuh lihat. Tuh. Dan keamanan juga ikut mendukung. Bayangin teman-teman semuanya, makanya kita juga agak sedikit malu juga kalau yang kita yang orang Indonesia yang secara kemerdekaan kita dibantu juga oleh rakyat Palestina. Kita bilang bukan urusan kita gitu. Sedangkan dulu ada pengusaha Palestina yang namanya Ali Tahir, bukan Aldi, Ali Tahir. Dulu mengekspand harta yang dia punya untuk proses kemerdekaan Indonesia salah satu. Dan Palestina salah satu yang mengakui kemerdekaan Indonesia untuk pertama kali. Kalau mereka bilang buat apa mikirin Indonesia, kita juga nggak bisa ya nggak semulus itu perjalanan kemerdekaan kita, tapi semuanya atas izin Allah teman-teman ya. Ya benar sekali, kalau orang muslim itu kalau seiman ya satu saudara dalam keimanan. Kalau berbeda keyakinan saudara dalam kemanusiaan. Dengan tumbuh-tumbuhan saudara juga dalam penciptaan. Masya Allah. Ya Allah. Inilah dia mungkin informasi atau juga app atau gadget atau banyak hal ya, mungkin banyak yang diciptakan Yahudi ya, tapi ternyata dengan apa yang mereka ciptakan mampu memberikan informasi mengenai banyak hal yang qadarullah wasilah yang terjadi dari sosmed tersebut, malah menimbulkan kesadaran untuk teman-teman semuanya. Banyak misinformasi yang didapatkan dari media mainstream. Sekarang jelas semua orang udah mulai pada pintar semua untuk mencari berita yang valid ya. Masya Allah. Media it works. Bagaimana, Cak? Tekanan pressure dari media it works. Bukan media, dari social media it works. Ya. Share, tag, like. Ya. Jadi setiap ada kejadian dengan mudah di-share di sosial media,
seperti contohnya kejadian apa yang terjadi di Brisbane sekarang, kita share lagi ke tempat lain, menimbulkan semangat lagi di tempat lain juga untuk semangat melakukan yang sama. Sekarang yang lagi jalan paralel juga terjadi di Bandung sekarang. Kita juga akan gabung ke sana. Ini jalan berapa kilo, Cak? Kenapa? Berapa kilo jalannya? Nggak kedengeran. Di belakang apa ternyata? Yang berapa? Sorry, nggak kedengeran. Waduh, Masya Allah, ramainya itu. Walah. Jalan dulu deh. Masya Allah. Ini tuh sepeda-sepeda yang mau disewain aja jajar di situ. Teman-teman semua. Ya. Bukan promosi ya. Iya, bukan. Teman-teman, kalau di sana tuh mau pakai sepeda tinggal ambil aja pinggir jalan, teman-teman ya. Kalau di sini sepeda mahal-mahal. Ya Allah, tuh lihat tuh. Ini bukan ini apa dipastikan bukan Muslim nih mereka nih, tapi cinta kasih persaudaraannya luar biasa. Ini bikin merinding. Insya Allah menginspirasi yang di Indonesia. Ya mudah-mudahan terinspirasi yang di Indonesia, apalagi mungkin dengan banyaknya umat Muslim yang ada di sini, tapi lebih banyak perbedaannya. Sayang sekali, padahal ini sangat mudah sekali dicerna dengan kemanusiaan. Semua bisa jadi satu ya. It's not about politics, human. Di sini justru politician yang turun ke jalan. Politician? Iya. Ada orangnya di situ? Ada, tadi aku udah rekam. Oh, siapa aja tuh? Iya, lihat aja. Banyak politician yang malah yang kasih pidato. Justru politician di sini yang mengecam. Mereka nggak takut, mereka bilang government yang nggak mau ya nggak mau. They're not scared. Ya. Indonesia juga. Mau aku say hi to Indonesia. Halo, apa kabar? Orang Indonesia nih pasti. Masya Allah. Kedengeran nggak suara saya nih? Kedengeran? Aduh, Masya Allah. Ini lihat ya teman-teman semua. Ini banyak yang nanya di sana nih. Di sana udah nggak ada COVID ya. Di perkembangan COVID di sana gimana, Cak? Alhamdulillah kita under control. Kalau ada COVID, mereka biasanya nggak boleh turun ke jalan. Oh, Masya Allah. Sekarang udah turun ya? Apa udah kosong? Kosong. Udah zero. Ya Allah. Teman-teman. Ini foto. Kalau mereka bisa, kalau lagi nggak ada kasus. Ya Allah. Ya, teman-teman lihat tuh. Tuh. Ribuan orang. Apa katanya? Lihat tuh. Non-Muslim majority. Tapi semuanya turun untuk Palestina. Inilah humanity. Ini nih, kalau bikin merinding nih. Ya teman-teman, kalau ada mau tanya silahkan. Nanti kita akan berikan pertanyaan. Anaknya makin muda-muda dari ujung. Iya, ini pakai bahasa Cina nih.
Nah, gimana? Ada yang hadir Hati Aliani. Ya, kami secara Allah apa namanya untuk Yang nanya nggak pakai masker karena di sini nggak ada kalau restrictionnya udah diangkat. Kalau nggak ada kasus kita nggak ada restriction. Kalau ada kasus baru kita ada restriction. Dan di sini kita pakai contact tracing kayak ini. Kalau ini namanya contact tracing. Nah, jadi kita kedeteksi di mana kalau kita kena kasus, kita kena di mana, kita tahu di mana. kalau kita kena ya. Kasus kecuali yang dari overseas ya, hotel quarantine. Jadi kalau community nggak ada, alhamdulillah. Udah boleh ya. Alhamdulillah kita nggak ada kasus di Australia, udah beberapa minggu ini. Kalau ada kasus kita nggak bisa. Ya, Cak, ini banyak alasannya apa mereka mau ikut kebanyakan alasannya apa mereka mau ikut turun ke jalan. Kenapa? Alasannya warga Australia yang non Muslim mau turun ke jalan itu gara-gara apa? Ya, baik. Masyaallah. Ya. Banyak. Dari yang lupa. Ya, alhamdulillah kerjaan saya berkuat di mereka. Ya. Ya. Oma. Putus lagi ya? Bagaimana apakah masih putus-putus? Apa masih putus-putus? Ya, teman-teman. Suaranya hilang. Kedengaran nggak, Cak? Suaranya, Cak? Nah, itu ada pertanyaan tuh. Pemerintah ada hukuman nggak untuk mereka yang turun ke jalan untuk bela Palestina? Ini kita Nggak ada, kan? bisa diatur udah diorganisasi bikin izin. Ini namanya peaceful protest. Jadi nggak boleh. Makanya dikawal polisi kan? Iya ya, Masya Allah. Ya, namanya peaceful protest. Jadi kita udah ada waktunya jam 9 sampai jam 1 di Brisbane, di Sydney jam berapa? Free. Nggak ada kekerasan. Ada juga orangnya udah nggak ada yang Masya Allah. kan sama kayak kita kayak di jalan-jalan nggak ditutup. Ini jalan ditutup untuk marching. Masya Allah. Coba, Cak, disorot lagi deh, Cak, jumlah orangnya, Cak. Ya, teman-teman, ini ada di Brisbane, Australia. Ya, ribuan.
Ini apa nih? Di restoran. Restoran. Roti Place. Oh, ini buat orang Indonesia ya? Ini Malaysia. Kalau di restoran kita sulit ekspresi. Kita harus scan. Jadi ketahuan kalau kita kena, jadi siapa aja bisa dihubungin. Kita sudah karantin. Oh gitu, Masya Allah. Apakah? Ya, coba saya katanya suruh tutup kolom komen supaya sinyalnya bagus. Kenapa ini yang politician ini? Politiciannya ini. Tadi yang tadi ngasih ngomong. Ini Ya, naik ke atas nih. Gimana manjatnya? Gimana manjatnya nih? What? Lihat mobil di belakang nih. Lihat mobil di belakang. Belakang. Oh, my God is right. Hah? Nggak jelas. Datanya habis. Hah? Baru ya habis orang Indonesia juga. Ini orang Indonesia juga. Oh, iya. Bateraiku habis. Everybody turn your bodies this way. This way. Sorry, it's gonna smoke. Nggak. Ya. Gabung ini adalah
Kasihan kamu nanti. Teman-teman kedengaran suara saya? Bagaimana kedengaran saya? Ya. Nggak ada suaranya. Ya, ini yang terjadi teman-teman yang ada di Brisbane. Kecil suaranya. Aduh, sayang banget ya. Teman, lihat tuh. Putus-putus. Gimana suaranya, udah aman? Klub-klub ya? Masya Allah. Ya. Dibuat lengkap. Iya, Ica nggak dengar kayaknya, Ica. Kenapa? Suaranya nggak jelas ya. Udah oke? Ica. Suaranya kedengeran nggak, Ica? Kedengeran, cuma bateraiku udah mau habis. Tinggal 5% lagi. Iya, nggak apa-apa, Ca. Nggak apa-apa, kayaknya cukup, Ca. Kasihan kamu nanti nggak nikmatin acaranya. Nanti kalau ada yang bagus-bagus, dikirimin videonya, Ca. Salam teman-teman di sana ya. Salam teman-teman di sana. Makasih, Ca. Assalamualaikum. Masya Allah, luar biasa tuh kontak kita sama Ica. Oke, dari Australia kita beranjak ke Bandung. Oke, kita akan ketemu sama Kang Dodi. Assalamualaikum, Masya Allah. Gak kalah hebat di Bandung, ngalah-ngalahin Australia juga nih, Masya Allah. Kayak Aksa, biru, Lihat. hidam, Nafdi kayak Aksa, biru, hidam, Nabi kayak Aksa, Masya Allah. Berapa orang tuh sana, Kang? Kemungkinan ini lebih dari 4.000 orangan. Lebih, bahkan lebih ya. 4.000 lebih malah. Bahkan kemungkinan besar ini sekitar 6.000-an lah. Jadi 6.000. targetnya nggak terlalu banyak, Bang. Tapi justru animo masyarakat tergerak hati kemanusiaannya untuk datang ke sini, Masya Allah. Masya Allah. Kang, itu di sana ada yang unik-unik nggak, Kang? Misalnya non-muslim gitu, untuk gabung gitu, ada nggak? Yang dapat informasi di sini bukan hanya muslim saja yang bergabung ternyata. Jadi yang dapat informasi bukan hanya seorang muslim saja yang bergabung, ada dari beberapa aliansi yang lain juga bergabung, teman-teman semuanya. Jadi memang ini bukan hanya sekedar isu muslim, tetapi ini juga isu kemanusiaan. Jadi bukan hanya sekedar muslim doang yang hadir, tetapi non-muslim pun insya Allah ada beberapa yang hadir, Kang. Masya Allah. Ini jelas banget ya. Sama tadi seperti yang tadi di Australia, bahkan mungkin yang hadir mayoritas non-muslim. Luar biasa, bikin merinding ini. Semuanya bergerak ya. Ini kita baru mau berangkat menuju ke BIP, tapi saking banyaknya, jadi akhirnya kita harus nunggu komando dari mobil komando. Barusan alhamdulillah Ustadz Hendy Boni sudah memberikan orasinya, dan sekarang insya Allah kita akan menuju ke daerah BIP, Kang. Wah, Allah. Tapi sambil hati-hati. Ya, bukan. Kenapa? Ya, ada mengikuti ramai untuk ya. kasih
kan gitu ya. Tidak. Betul. Jangan sampai kotor gitu. Tetap kita menyerukan supaya tetap kita pakai protokol kesehatan, makanya selalu pakai masker. Tadi juga dari dari mobil komando untuk menyerukan tetap pakai masker karena COVID masih berjalan. Tapi mau nggak mau dengan kondisi yang seperti ini, ya semangat Muslim, semangat semua yang hadir saat ini juga tidak bisa dibendung, Bang. Masya Allah. Itu siapa tuh di belakang? Ada orang-orang juga nggak, Kang Cid, Kang? Kenapa? Ada orang-orang yang dikenal nggak yang ikut kebetulan? Banyak. Tadi ada teman-teman dari SIF, sudah beberapa ustadz-ustadz dari komunitas SIF Pemuda Hijrah tadi ketemu. Terus Ebit insya Allah sudah hadir juga. Terus tadi juga saya ketemu sama beberapa band Bandung, vokalis-vokalisnya datang juga. Tadi ada beberapa. Jadi bukan hanya sekedar aktivis Muslim yang hadir di sini, teman-teman semuanya, tetapi semua dari elemen yang ada, komunitas yang ada di Bandung juga hadir, teman-teman semuanya. Kalau bicara, Kang. Hadirin sekalian, kenapa kita harus senantiasa istiqomah terdepan membela perjuangan saudara kita kaum muslimin, kaum mukminin di Palestina? Yang pertama, hubungan kita dengan Palestina sebelum ada Indonesia ketika dikenal Nusantara sudah terjalin ratusan tahun yang lalu, dan ini yang sekarang dihilangkan, berusaha dihilangkan oleh musuh-musuh Islam, saudaraku. Yang pertama apa? Yang pertama, ketika Sultan Muhammad I mengirim 9 dai, 9 ulama yang multi talenta ke negeri ini, yang kemudian hari kita mengenal dengan sebutan Wali Songo. Ingat, saudaraku, satu di antara Wali Songo yang terkenal namanya adalah Sang Kudus. Siapa? Ada yang tahu siapa nama Sunan Kudus? Ada yang tahu? Namanya adalah Syekh Ja'far Shadiq. Syekh Ja'far Shadiq dilahirkan di Palestina, besarnya di Masjidil Aqsa. Dia berdakwah ke sini di Pulau Jawa, di tempat di mana beliau berdakwah, beliau beri nama kota itu dengan kota Al-Quds. Di sana kita kemudian hari menyebutnya dengan Kudus. Padahal namanya apa? Al-Quds. Di sana kita menyebutnya Kudus. Dan beliau membangun masjid yang megah, yang mewah di masanya. Batu pertamanya dari mana? Dari Masjidil Aqsa. Ketika selesai masjid yang megah dan mewah di masanya itu diberi nama dengan Masjidil Aqsa. Dan sekarang kita menyebut dengan Masjid Menara Kudus. Apa pesanan saudaraku? Seakan-akan mereka menyampaikan bahwa sudah ada hubungan baik antara Palestina dengan negeri ini, maka jangan sampai generasi ke depan melupakan itu. Takbir! Takbir! Oleh jadi kita merasakan nikmat iman dan Islam karena dakwah mereka. Betul tidak? Betul tidak? Yang kedua, ketika kita dijajah dan menjelang kemerdekaan, berulang kali diingatkan bahwa yang pertama kali yang berjuang terdepan untuk mengajak para ulama di Timur Tengah agar mereka mendesak para pemimpinnya masing-masing agar segera mengakui kemerdekaan negara kita. Ingat, yang pertama adalah Palestina. Siapa? Palestina, saudaraku. Seorang ulama, mufti Palestina waktu itu, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, beliau menyampaikan kita akan membela Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaannya. Tidak hanya itu, saudaraku, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini mengajak para abdinya di Palestina agar menginfakkan sebagian hartanya untuk apa? Untuk membela perjuangan masyarakat kita, para pejuang kita. Alhamdulillah. Waduh, sayang sekali ya. Orang yang Seperti masalah sinyal ini. Itu urusan antara
mereka dengan Israel itu orang yang kurang ajar, yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak tahu sejarah. Kita orang beriman, saudaraku. Nabi yang mulia bersabda, masalul mu'minin, perumpamaan orang-orang yang beriman, fitawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, dalam hal saling mencintai, mengasihi, memperhatikan, kama salil jasad, itu seperti satu tubuh. Ingat, kama salil jasad, seperti satu tubuh. Idastaka minhu udhun, apabila satu anggota tubuh merasakan sakit, tada'ala usairul jasadi bisa hari wal humma, maka semua anggota tubuh kita merasakan hal yang serupa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka iman yang benar akan peduli dengan Palestina. Apa yang dirasakan oleh saudara kita di Palestina itu juga yang kita rasakan saat ini. Kita peduli dengan mereka karena kita diikat oleh ikatan yang kuat, yang lebih kuat dari sekedar ikatan nasab dan darah, yaitu ikatan al-iman, ikatan akidah. Kita diikat dengan mereka bersaudara kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka sampai kapanpun selama Palestina belum mendapatkan kemerdekaannya, kita akan senantiasa berjuang ke depan. Siap tidak? Siap tidak? Siap oleh Palestina? Siap oleh Palestina? Siap oleh Palestina? Takbir! 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 Birruh, bidah, nabi kaya Aqsa. Birruh, bidah, nabi kaya Aqsa. Birruh, Kang Dodi. nabi kaya Aqsa. Takbir! Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dodi, itu tadi siapa Kang? Beliau ini salah satu anggota forum dari Forum Ukhuwah Islamiyah yang ada di Bandung, Jawa Barat, teman-teman semuanya. Salah seorang ulama dan beliau salah satu pengurus dari FUI juga. Forum Ulama Indonesia. Forum Ukhuwah, maaf. Forum Ukhuwah dari Indonesia. Begitu. Masya Allah. Apa namanya? Kalau di ini lokasi berarti di mana? Di Gunung Sate ya? Kenapa? Sekarang lokasi di mana nih? Sekarang kita mau menuju long march menuju ke BIP Bandung Istana Plaza. Kita akan menuju ke sana. Sekarang posisi lagi di Gedung Sate dan sekarang insya Allah kita akan long march menuju ke BIP. Masya Allah. Sambil dihibur juga sama Ebit Beat A. Masya Allah. Mantep Kang kalau gitu. Ini live-nya saya save. Nanti kalau ada gambar-gambar yang bagus kita tinggal infonya di IG ya. Siap Bang Hari. Terima kasih Kang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, sudah kita lihat bagaimana orang-orang baik ya, walaupun berbeda-beda keyakinan gitu ya, tapi ya sama-sama memiliki itikat bahwa menghapuskan penjajahan di muka bumi ini ya. Kalau anti penjajahan bukan berarti antisemitik gitu. Jadi mungkin sekarang ada pola-pola baru yang mengatakan jika menolak apa yang dilakukan Israel berarti kita antisemit. Enggak juga, enggak gitu juga. Kita semua diciptakan setara dan juga memiliki hak yang sama di bumi ini ya. Jadi nggak ada lagi penjajahan, kita tinggal sama-sama, nggak berarti memaksakan kehendak gitu. Dan ya kita walaupun mungkin dengan yang seiman bersaudara, yang nggak seiman berarti bersaudara dalam kemanusiaan, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan binatang kita bersaudara dalam penciptaan. Pokoknya kita semua bersaudara sama-sama kita sama Tuhan. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang terjadi di Palestina cepat berakhir. Dan kalau memiliki dana lebih bisa berdonasi, memiliki fisik lebih bisa turun ke jalan untuk ikutan menyuarakan hal ini, keadilan ini. Kalau mungkin kebetulan belum bisa melaksanakan kedua-duanya, bisa meluncurkan dengan doa-doa terbaik. Sampai ketemu lagi, kita ciptakan dunia yang damai bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palestine, long live Gaza, Palestine and Quds, the capital Jerusalem, unarmed people marching to the wall and they're shooting and suppression is a question, resistance is the answer, long live Palestine, long live Gaza. Anytime you turn your head, Lord, change on your Palestine,
could resist without a wheelchair. 10-year challenge